Oleh karena itu, kembali lagi, para lelaki hendaknya memikirkan lagi. Kalau misalnya mau menikah itu, ingat pada Undang-Undang Nomor 10 tentang perkawinan yang melarang para pegawai negeri khususnya ya. Kalau swasta pun harusnya juga dikenai itu harusnya Bu ya. Ya, para pegawai negeri yang sudah beristri dilarang untuk menikah lagi sepanjang tidak ada izin dari istri pertamanya. Nah, karena dia tetap menghalalkan segala keinginannya untuk tetap menikah, maka dia melakukan secara diam-diam, secara sembunyi, di balik tangan dengan melakukan nikah siri. Ya. Nah, oleh karena itu, berpoligami dan menikah siri itu jangan dibuat main-main, jangan disepelekan, karena ada contohnya di Term of Reference Rifka Anissa, yaitu kasus mantan Bupati Garut dan juga wakil wali kota Magelang ya. Jadi jangan untuk main-main. Dan masih banyak lagi contoh yang lain. Oleh karena itu, wahai para suami, wahai para lelaki, pertimbangkan kembali berjuta laksa kali bila mau melakukan poligami dan nikah siri. Pertimbangkan dampak akibat bagi karier Anda sendiri, bagi kehancuran hati istri dan anak-anak Anda. Yang jelas hancur hati istri dan malu serta breakdown mental bagi putra-putra Anda itu pasti akan dialami. Nah, maka malu putra Anda itu karena ibunya punya prinsip tak mau dipoligami, memilih menyandang gelar janda atau status janda. Breakdown mental putra Anda karena kehilangan figur ayah yang semula menjadi teladan dan idola, ternyata malah melakukan poligami dan menelantarkan ibu dan dirinya. Lalu yang saya herankan dan tidak habis pikir, kok bisa-bisanya ya perempuan yang dinikahi siri itu mau? Padahal I'm sure that atau saya yakin bahwa wanita itu pasti tahu bahwa yang mau menikahi siri itu pasti suami orang lain. Karena kalau tidak suami orang lain, dia pasti akan mengajak nikah baik-baik di depan KUA, pejabat KUA, di catatan sipil, seperti kata Bapak Khairuddin bahwa itu perlu SOP. Tapi kalau nikah siri tidak ada SOP ya Pak, Standard Operation Procedure, enggak ada. Jadi akan lemah sekali perkawinan siri itu. Karena tidak ada harta gonogine, tidak ada warisan, anak seperti kata Bu Ani itu juga menjadi anak haram atau anak ibu, ya, tidak punya ayah walaupun ayahnya yang membuat, ya. Nah itu. Lalu bagaimana tujuan kita terhadap anak yang bapaknya tinjauan, maaf bukan tujuan. Lalu bagaimana tinjauan kita terhadap anak yang bapaknya menikah lagi secara siri? Secara psikis anak malu dan bisa menjadi anak yang minderwaardigheid kompleks, merasa malu dan rendah diri. Dan apabila didikan agama dan imannya kuat, maka ia akan tetap tegar, ya, tetap menjalankan tugas-tugasnya sebagai anak, sebagai pelajar dan sebagainya, ya. Namun kalau imannya tidak kuat, didikan agamanya kurang, maka ia akan menjadi frustasi dan lari ke narkoba atau ke pergaulan yang salah, free sex, ya. Dan akhirnya akan menjadi ada kata-kata menghamili atau dihamili. Ya, seperti itu. Nah, dalam hal ini siapa yang untung, siapa yang rugi? Nah, sungguh kompleks dan ironis sekali ya. Karena itu perlu dipikirkan berjuta laksa kali oleh suami-suami yang punya niat mau poligami dan nikah siri. Ketika istri harus menjadi janda karena tidak kuat menanggung derita sakit hati, kasihan anak-anak yang terabaikan akibat divorce yang seharusnya tidak perlu terjadi manakala para suami tetap memegang teguh komitmen bersama dalam membina keluarga yang harmonis, ayem, tentrem, sakinah, seperti kata Bapak Profesor Dr. Khairuddin Nasution tadi, ya, tujuan dalam perkawinan adalah membangun atau membina keluarga sakinah, ya, yang menggunakan prinsip ada SOP itu tadi, ya. Oleh karena itu perlu sekali menjadi keluarga sakinah, mawaddah, warahmah, istiqomah. Nah, ini yang perlu dipegang teguh oleh para suami, ya. Dan kepada wanita-wanita yang dinikahi siri itu, ya, itu
banyak ruginya daripada untungnya. Untungnya mungkin dari sisi materi, karena yang cowoknya yang mau menikah itu kebetulan atau yang dicari pasti kaya raya, tidak mungkin kalau tidak, ya kan? Nah, lalu ruginya banyak sekali, yaitu hak-hak tadi, warisan, gono gini, ora ono, anak menjadi anak ibu, ya, kemudian selain itu juga kalau tadi yang saya Bu Ani tadi menyinggung bahwa sesungguhnya wanita kedua tadi itu juga merasa rasanya tertekan sekali. Iya, sebagian kecil Ibu. Tetapi sebagian besar mereka tidak merasa tertekan, bahkan ada satu contoh ini. Betul-betul contoh dan saya tahu sendiri seorang pejabat selain punya the first wife, dia punya second wife, wanita idaman selingkuhan tadi, ya. Dan si wanita selingkuhan yang disiri ini tadi tidak merasa berdosa, tidak merasa bersalah. Bahkan pada suatu hari di suatu mall yang besar, ya, di kota ini juga, ya, itu bertemu istri pertama bertemu dengan istri siri tadi, dan istri pertama otomatis kan melihat ya, kae yo sing dadi simpenane bojoku. Otomatis ya, secara tidak terasa langsung. Nah, kebetulan si istri siri ini tadi merasa dilihat gini, tidak merasa malu atau bersalah, tapi justru malah datang ke hadapan ibu tadi dengan mengatakan, ngapain lihat-lihat? Belum pernah lihat orang cantik ya? Belum pernah lihat selebriti ya? Kayak gitu. Nah, bagaimana kalau seperti itu? Nah, ini yang juga perlu dikaji lagi Ibu, bahwa bagaimanapun juga kami ini para dari pengurus PJJI juga memberikan satu saran dan juga sangu kepada ibu-ibu janda-janda PJJ ini, yang terutama yang masih muda, yang tidak menutup kemungkinan untuk menikah lagi. Kalau yang sudah tua-tua sudah jelas tidak, ya, seperti Bu Haja Owis, ibu-ibu yang lain, Bu Siregar ini saya kira sudah tidak memikirkan untuk menikah lagi. Tetapi yang masih muda-muda ini seperti Bu Ani ini mungkin masih memikirkan untuk menikah lagi. Kami memberi saran atau tips, yaitu satu, berhati-hati dan waspada apabila ada pria yang mencintai dan mengajak menikah Anda. Cek dulu sedetail-detailnya apa, siapa, dan bagaimana latar belakang dia. Jangan cepat percaya tanpa bukti dan pengertian yang benar. Perlu diajak, atau pembuktian yang benar ya. Kalau diajak nikah siri, jangan mau. Pasti ada udang di balik batu. Kalau memang benar-benar dia itu mau menikah baik-baik, pasti akan mengajak ke KUA atau kalau di gereja, ya, sesuai agamanya masing-masing. Tapi kalau dia sudah mengajak, ayo jeng nikah siri aja, pasti dia sudah punya istri. Nah, ini yang selalu kami tekankan kepada anggota kita. Nah,